Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di malam hari ini, alhamdulillah saya bisa meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Dan salah satunya ini akan menjawab daripada sahabat kita, yaitu dengan nama akunnya siapa ini? Kalisa atau Kasila. Oke? Yang jelas pertanyaannya yang ini sangat panjang dan insya Allah jawabannya pun sangat panjang juga. Kemungkinan satu konten yang ini kita akan membahas soal apa namanya, karena ini lebih mengarah kepada pelatihan online dan fitur gabung. Jadi di sini kita kupas tuntas supaya nggak miskomunikasi, nggak salah pengertian, dan paling tidak di sini saya akan menjelaskan secara pribadi saya apa yang saya akan lakukan kepada binaan-binaan saya seperti itu. Karena ini pertanyaannya sangat panjang, sangat rinci, dan saya pun harus menjawabnya dengan lebih santai lagi, lebih rileks lagi supaya mudah dipahami. Jadi oke, kita sambil ngopi dan ngopi dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan yaitu dari nama akunnya Kalisa. Oke, Kalisa. Dan ini saya sangat berterima kasih kepada sahabat kita ini yang paling tidak sudah mengingatkan saya. Karena bagaimanapun juga begini, saya melayani orang bukan 1, 2 atau 10, 20, bahkan bukan 100, 200. Karena mungkin kalau dari satu video sahabat bisa lihat komentar itu paling ada ya jarang-jarang yang sampai 100 komentar, kecuali video yang sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi untuk keseluruhan jumlah video yang saya sudah upload itu sudah hampir 500 konten, 500 video, dan di setiap video itu sudah pasti ada komentar positif maupun yang negatif. Tapi saya anggap semuanya positif karena semuanya komentar tentunya untuk kebaikan saya juga pada akhirnya, untuk manfaat saya juga. Paling tidak saya bisa apa namanya, belajar dari hal-hal apa yang saya sampaikan, belajar dari setiap kesalahan-kesalahan saya yang saya utarakan. Meskipun di situ saya nggak ada melanggar hal-hal yang misalkan melanggar hukum atau etika, tapi paling tidak bagi saya begini, sekecil apapun kalau yang saya lakukan dianggap salah, maka saya akan menerima itu salah, meskipun sebagian besar orang support, mendukung seperti itu. Tapi di sini sebenarnya bukan menyalahkan juga, di sini lebih kepada apa namanya, meminta toleransi lah. Dan kemungkinan harapannya sahabat kita ini mau disapa lah istilahnya. Dan oke, melalui konten ini saya sapa. Dan saya sebelumnya saya mau minta maaf, dan karena saya akan menjelaskan apa yang sahabat harapkan, apa yang sahabat inginkan, karena di sini saya harus bacakan pun terlalu panjang juga, sahabat pun bisa lihat, dan ini masih sampai ada 3 pertanyaan dan semuanya panjang-panjang. Dan sahabat kita ini sebenarnya bukan member juga, bukan pelanggan yang bisa melalui WA saya. Cuman salah satu sahabat kita ini
temennya ada yang join katanya, dan beliau hanya bisa curhat dan bisa konsultasi. Jadi nggak ada pelatihan khusus melalui WA. Seperti itu kan. Seolah-olah di WA itu nggak ada pelatihan khusus, nggak ada tutorial, video-video tutorial, dan memang jadi di sini ini perempuan atau laki-laki gimana? Kalisa, seharusnya namanya ini perempuan, tapi karena di sini kita diskusinya soal budidaya, mungkin abang saja saya panggil. Jadi begini, untuk abang Kalisa, ada di video-video sebelumnya saya sudah upload. Kalau sahabat istilahnya sudah melihat video saya yang membicarakan atau yang membahas soal fitur gabung, yang membahas soal latihan online, semuanya sudah ada. Yang membahas soal pelatihan melalui WA, semuanya sudah ada dan semuanya ada levelnya seperti ini. Kalau sahabat mau paling tidak melihat beberapa video tutorial, contoh cara pembuatan probiotik, cara fermentasi air yang lebih tepat supaya nggak campur dengan video-video yang lain, ada urutannya, dan di sistem GWS khusus ataupun RWS ataupun Kocor, itu kan adanya di fitur gabung. Meskipun saya sudah sediakan semua videonya, hanya saja mungkin ada beberapa video yang belum publik. Seperti itu. Ada beberapa video yang masih peninjauan, ada beberapa video yang masih proses penyempurnaan editing dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa video juga yang nggak lulus, nggak monetisasi. Mananya begini, saya sudah edit, saya sudah upload, dan begitu dimonetisasi, pihak daripada YouTube menolaknya, atau dolar kuning, dipanggilnya dolar kuning. Jadi video ini tidak lulus. Dan mau tidak mau, kalau 1-2 kali saya mengajukan banding tetap ditolak, saya harus hapus dan saya buatkan video baru lagi dengan thumbnail, judul yang berbeda seperti itu, dan dengan kata-kata juga. Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang kita itu nggak menyadari ada bahasa dan kata-kata yang menurut pihak YouTube melanggar seperti itu. Kadang-kadang ada yang seperti itu, meskipun kita nggak menyadari. Makanya susahnya dalam publik itu seperti itu, dalam medsos itu seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak kedua ketiga yang harus kita patuhi. Oke, kembali lagi ke pembahasan terkait soal pelatihan. Kalau misalkan kita mau melihat sedikit banyaknya video tutorial, cara membuat ini, cara aplikasi ini, itu dan lain sebagainya, itu mau tidak mau sahabat harus melalui fitur gabung yang ada di YouTube. Harus melalui fitur gabung. Meskipun punya nomor WA saya, kalau nggak menekan fitur gabung, itu tetap kita nggak bisa mengakses video-video yang ada di khusus pelanggan channel. Itu maksudnya. Karena ada beberapa video yang nggak bisa dibuka oleh publik, oleh umum, hanya yang pelanggan yang bisa membuka, atau hanya member atau yang lagi latihan bersama yang bisa membuka, seperti itu. Dan itu ada levelnya, dan setiap level tentunya harganya pun juga berbeda, dan aturan-aturannya pun berbeda. Oke, jadi untuk tutorial, cuman di setiap video fitur gabung pasti saya menyertakan nomor WA. Tujuannya untuk membackup, misalkan ada beberapa di situ pernyataan saya yang sahabat belum paham, belum mengerti tentang isi daripada video itu, jadi sahabat bisa menanyakan melalui WA dan saya bisa jelaskan melalui pesan suara seperti itu, tapi bukan video. Karena kalau melalui WA, ya kalau satu video, 2 video, atau menjawab 1 pertanyaan, 2 pertanyaan itu bisa. Tapi karena banyaknya pertanyaan
begitu banyaknya saya harus menjawab pertanyaan. Jadi kalau banyak menggunakan video atau tutorial, HP sayanya yang nggak mampu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sahabat doakan juga saya supaya bisa upgrade handphone supaya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, RAM-nya lebih besar lagi, seperti itu. Jadi untuk Bang Kalisa, itu poin pertama yang harus dipahami, bahwa kalau untuk video tutorial itu adanya di fitur gabung. Sedikit atau banyaknya itu tergantung mengambil level, dan lengkap atau tidaknya itu di situ saya sudah menyediakan alternatif untuk bisa menghubungi saya langsung. Jangankan untuk bertanya dengan pesan apa namanya, mengetik, pesan suara, pesan dengan gambar, dengan tutorial, video call pun bisa. Misalkan mau video call dengan saya real time, misalkan sahabat lagi melakukan kegiatan apa di kolam, ada masalah kah, apakah, terus di situ video call, itu bisa. Itu bisa dengan cepat itu. Dan kalau video call, memang saya lebih cepat lagi responnya. Karena bagi saya begini, berarti orang ini lagi memerlukan saya untuk menjawab. Jadi saya akan memprioritaskan itu. Seperti itu. Oke? Itu untuk soal tutorial dan video-video. Dan untuk plan kedua yaitu yang gabung melalui WA saja. Biasanya itu yang melalui admin saya, karena alasannya nggak bisa gabung melalui join di fitur gabung melalui channel YouTube, cuman tetap mau belajar bersama, istilahnya mau menanyakan sesuatu yang belum dipahami, mau langsung melalui WA, dan itu pun bisa. Cuman ada minusnya, ada kekurangannya. Kalau yang bergabung langsung melalui WA saya atau yang dihubungkan oleh WA admin, karena biasanya yang langsung melalui WA ada dua alternatif. Yang pertama, itu sudah punya nomor WA saya dari awal-awal saya bikin channel, mananya itu subscriber yang lama. Karena dulu mungkin baru di bawah 100 video saya, mungkin masa itu semua konten di situ saya cantumkan nomor WA saya. Dan di suatu masa setelah 6 bulan itu tiap harinya lebih dari 400 yang bertanya melalui nomor WA. Dan saya pun di situ mulai bingung. Karena apa? Satu sisi nomor WA saya tersebar di publik, dan sisi lain saya nggak bisa menjawab semua setiap hari. Seperti itu. Jadi dari situlah saya cut nomor WA saya sensor, dan saya pindahkan ke fitur gabung. Itu lebih kurang dianggapnya untuk menyaring atau memfilter, supaya nggak terlalu banyak yang menanyakan hal-hal yang sifatnya lebih ke teori. Meskipun semuanya teori penting, tapi di sini saya mau menggarisbawahi, saya lebih memprioritaskan orang yang lagi melakukan, lagi action, masa itu melakukan, dan kalaupun ada kendala, kalaupun kita mau belajar bersama, oke, kita belajar bersama, tapi sambil melakukan, supaya ada kesan seperti itu. Bukan yang baru mau memulai bulan depan, tahun depan, kita mulai sekarang kita belajar. Meskipun itu pun baik, tapi kesannya akan lebih bagus kalau kita sambil melakukan, sambil belajar. Seperti itu. Itu yang kedua, yang melalui WA, itu saya hanya bisa menjawab dengan pesan suara, sekali-kali bisa dengan video namun singkat. Di bawah 5 menit videonya. Mananya itu bukan konten. Itu lebih kepada menjawab spesifik, dan itu pun tidak mesti harus jam itu kalau harus dibuatkan videonya. Karena dalam keseharian saya, pulang pun saya tiap harinya itu malam. Jadi kalau saya misalkan di salah satu perusahaan,
saya harus pulang dulu, belum lagi yang jarak kadang-kadang ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam dari rumah saya. Jadi saya nggak sempat, kalau harus bikinkan video khusus untuk satu orang, saya harus pulang dulu. Jadi saya nggak sempat. Mananya di sini saya mau menggarisbawahi, jangan gagal paham. Untuk yang pelatihan via WA itu saya hanya bisa menjawab pertanyaan melalui pesan suara paling tidak. Tapi kalau nelpon bisa, video call bisa. Cuman saya nggak bisa membuatkan video tutorial. Misalkan melalui WA meminta sama saya, Kang tolong buatin video tutorial cara membuat filter sistem RAS seperti itu. Jadi khas untuk satu orang saya harus menyediakan banyak media macam-macam. Itu bagi saya ya maaf, bukan nggak mau melayani, tapi karena waktu juga, karena cepat atau lambat memang semuanya saya mau buat, termasuk filter sistem RAS, termasuk sistem bioblok yang lebih lengkap, termasuk sistem pokoknya pembenihan dan lain sebagainya. Memang semuanya akan saya buat konten step by step secara bertahap, namun saya nggak bisa membuat dalam 1 bulan. Saya nggak bisa membuat semua itu dalam 2-3 bulan. Seperti itu. Semuanya ada proses. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk sahabat kita ini. Kalau yang mengikuti pelatihan online yang melalui WA ataupun disebut privat, itu lebih kepada percakapan atau calling atau video call, itu lebih mengarah ke sana, menanyakan sesuatu yang mau ditanyakan tentang seputaran budidaya. Seperti itu. Sistem apapun bahkan, seperti itu. Jadi lebih mengarah ke sana untuk yang melalui WA saja, yang enggak melalui fitur gabung di YouTube. Seperti itu. Terus di pertanyaan itu kan ada yang menanyakan, kalau soal tarif saya nggak masalah. Jadi Bang Kling tinggal tentukan saja tarifnya berapa. Sebenarnya begini, ini bukan soal tarif. Saya pun harus mengklarifikasi juga. Kalau semata-mata tarif, ya terus terang, di fitur gabung pun itu justru lebih rendah daripada yang WA langsung sebenarnya. Karena apa? Lebih rendah itu keterimanya ke saya. Karena kalau yang WA itu langsung ke saya, kalau yang di YouTube itu kan ada pihak kedua ketiga yang mengelola. Mananya ada pajak Amerika juga seperti itu. Jadi itu cuma 70%. Jadi kalau dihitung daripada keuntungan sebenarnya untung yang langsung. Cuman kita buang jauh-jauh itu dulu supaya nggak salah paham. Misalkan begini, sahabat budidaya baru 1000, 2000, maksimal 3000. Terus sahabat ngomong mau belajar, mau bayar istilahnya saya untuk membimbing, saya pun harus hitung juga. Kalau baru 2-3 ribu lah, kita mendingan belajar seperti ini secara sederhana, simple, murah, bahkan gratis. Bisa gratis dengan cara mengikuti live streaming, sahabat bisa bertanya langsung. Seperti itu. Karena kalau di live, meskipun saya lagi membahas tema di live, kalau ada pertanyaan masuk di live streaming, tetap saya akan menjawab pertanyaan dulu. Justru kadang-kadang tema saya abaikan. Misalkan di live malam hari ini saya temanya membahas tentang probiotik misalkan. Tapi ada pertanyaan yang bertolak belakang misalkan. Dan saya akan lebih memprioritaskan menjawab pertanyaan. Karena di mana orang itu bertanya berarti dia mau dijawab dan saya akan jawab. Dan kalau tema yang saya buat belum tentu sahabat menginginkan tema yang saya buat itu. Seperti itu. Tetap saya akan memprioritaskan pertanyaan untuk menjawab. Saya akan mengedepankan itu. Meskipun itu nggak ada bayaran kan, seperti itu. Tapi yang saya bilang, kita ketepikan dulu soal misalkan mau dibayar berapa ini itu. Sebenarnya kalau misalkan sahabat budidayanya cukup banyak saja, atau misalkan ada konsep nih, ada planning, sahabat menghubungi saya melalui nomor admin saya. Kalau yang belum tahu silahkan sahabat catat di 0852 1583 6655. Itu nomor admin saya.
Dan misalkan sahabat mau budidaya, belajar secara offline dan memanggil saya untuk datang ke tempat sahabat, dan saya pun bersedia. Bahkan banyak yang seperti itu. Ada yang 2 jam dari rumah saya, ada juga yang 3 jam dari rumah saya. Makanya saya tiap hari keliling sibuk seperti itu. Dan kalaupun sahabat memang betul-betul serius mau bisnis, bukan misalkan saya bilang hobi, bukan ke arah hobis lah istilahnya, mau bisnis komersil, sahabat bisa melakukan itu. Dan itu memang ada transaksi, ada transaksi. Karena saya setiap minimal 1 minggu sekali, saya wajib mengunjungi ke tempat sahabat. Dan itu memang ada nilai, karena itu secara offline waktu saya sudah disita, dan saya pun ada transportasi. Seperti itu. Jadi di situ kita bisa negosiasi. Kalau misalkan sahabat budidaya secara komersil. Tapi kan secara komersil itu minimal mulai dari 10-20 ribu lah. Bahkan saya ajarkan kepada siapapun sampai 50 ribu nggak perlu memerlukan karyawan satupun. Kita bisa mengerjakan sendiri dengan jumlah tebar 50 ribu atau kapasitas untuk 7 ton panen. Itu nggak usah punya karyawan, kita bisa kerja sendiri. Dan itu pun nggak full time, 1 hari kita harus ada di sana, enggak. Dalam 1 hari kita hanya memerlukan 3-4 jam saja untuk kerja di situ. Dan selepasnya kita freedom, kita part time, kita bisa kerja yang lain, kita hanya bisa kita bisa meluangkan waktu 3-4 jam setiap hari untuk ngurusin lele kita. Meskipun tebar 50.000 ekor. Tapi kalau lebih dari 50.000 ekor, memang saya sarankan kita punya karyawan. Seperti itu. Tapi kalau baru 50.000 ekor, nggak usah punya karyawan. Sampai ke situ. Kenapa saya bisa menganalisa ke situ? Karena saya pun harus memperhitungkan juga, yaitu gaji karyawan berapa. Seperti itu kan. Terus kalaupun misalkan sahabat mau belajar, bayar saya, kalau jumlah tebarnya sesuai, mananya kan nggak rugi. Kalau baru 2-3 ribu, ya kita bisa hitung masa baru kita tebar ikan 2-3 ribu ekor, kita harus memanggil istilahnya mentor kita seminggu sekali, kita harus bayar per minggu 1 juta misalkan, hanya ngurusin ikan baru 2-3 bak. Dan itu bagi saya nggak fair, nggak efektif lah. Saya pun menghitung itu juga. Nah, itu satu sisi, dan ada juga sisi yang lain. Contoh, misalkan, sebenarnya berapapun sahabat tebar, meskipun sahabat pemula banget nih, memang baru mulai, paling tidak, saya meminta data, saya meminta konsepnya. Misalkan sahabat nih gabung melalui WA, tidak bisa melalui fitur gabung di YouTube. Langsung aja ke WA admin dan dihubungkan ke saya, langsung bertanya sama saya. Paling tidak begini, kita memperkenalkan diri sama saya, misalkan saya dari Bekasi misalkan, nama saya A dari Bekasi, saya punya rencana untuk budidaya lele, dan saya punya bak 3 diameter 3. Contoh nih, ini contoh. Saya punya bak 3 diameter 3 dan saya rencananya mau isi 3.000 ekor per bak, berarti 9.000. Gimana menurut Kang Kling, sesuai atau tidak? Ataupun apa yang harus saya lakukan, step by stepnya gimana, langkah-langkahnya gimana, mulainya dari mana, apa yang harus saya persiapkan, apakah harus buat probiotik dulu, apakah terus sistemnya pun sistem apa yang paling cocok, dan lain sebagainya terus. Dan dari situ kita ada perbincangan. Oke, ada perbincangan antara yang memerlukan saran dan saya seorang yang misalkan memberi saran. Di situ kita ada perbincangan intens. Jadi di situ saya bisa mengarahkan. Dari tahap pertama, oke, saya minta data, tolong cek dulu airnya punya TDS enggak, punya pH meter enggak. Kalau enggak punya alat-alat secara manual, saya bisa gambarkan, tolong ambilkan airnya, dimasukkan ke botol, simpan selama beberapa jam, kita lihat reaksinya, dan ada cara-cara manual lainnya.
Dan semuanya seperti itu. Semuanya seperti itu. Yang modern kita mengikuti SOP sesuai apa namanya? Apa yang ada. Yang semi intensif kita sesuaikan, dan yang apa namanya? Yang konvensional pun, yang enggak mempunyai peralatan pun, yang seadanya pun, apa adanya kita sesuaikan. Bahkan yang mempunyai desain bak tidak sesuai pun saya akan sesuaikan juga. Contoh, punya bak beton 3x3, tapi drainasenya adanya di pinggir, di pojokan gitu. Pembuangannya itu ada di pojokan, terus cara membuangnya itu harus cabut pralon dari dalam bak, bukan di luar. Dan itu kadang-kadang kalau untuk pemula, saya tidak akan menyarankan untuk mengubah pola yang sudah ada. Yang penting pahami dasarnya dulu. Kalau misalkan pemahamannya sudah 50%, minimal 70% sudah sedikit paham apa kekurangan kelebihannya dan sudah mulai minatnya kuat, dari situ saya akan mengarahkan lebih intens lagi. Kalau bisa baknya baru diubah. Tapi paling tidak kita sudah melakukan, kita sudah coba panen, sudah coba berhasil, baru kita atur desain. Kita awal lagi, kita restart lagi. Kita restart lagi, baknya diubah, sistemnya diubah, dan kita lebih intensif lagi. Meskipun punya 4-5 bak, supaya penghasilannya lebih maksimal. Seperti itu. Dan itu ada tahapannya. Tahapannya mulainya dari mana? Yang saya bilang pertama, dari mulai sahabat join, gabung, sahabat harus memberi sinyal kepada saya. Maknanya sinyalnya dengan cara saya mau melakukan atau saya sudah melakukan sistem ini tapi gagal, contoh nih. Ataupun seperti yang tadi, mau melakukan planningnya seperti ini, seperti, dan saya bisa menguraikan semuanya itu. Kita di situ bisa berbincang seperti itu. Jangan menunggu saya, misalkan nih, saya menghadapi lebih dari 300 orang tiap-tiap hari, yang ada di member pun 292, belum lagi yang bukan member, belum lagi yang di Facebook, yang di Messenger, yang di TikTok. Saya menunggu, sahabat menunggu saya untuk menyapa. Assalamualaikum sahabat, gimana kabarnya dan gimana perkembangannya, terus apa yang harus saya tanyakan, karena saya kan nggak tahu sahabat mempunyai bak berapa, ukuran berapa, tebar berapa, memakai sistem apa, saya kan nggak tahu. Seperti itu. Jadi saya lebih memprioritaskan menjawab dari seluruh pertanyaan, karena supaya lebih tepat. Apa yang sahabat perlukan, saya jawab, saya bukakan. Seperti itu. Masa saya harus tanya misalkan, Bapak kalau sistem kocor begini, 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 begini. Kalau sistem GWS begini, begini, begini. Kalau sistem RWS begini, begini. Kalau sistem bioblok begini, begini. Itu terlalu banyak waktu hanya untuk menjawab satu orang. Saya harus membuang waktu terlalu banyak dan kasihan yang lainnya yang belum saya jawab, karena ada di beberapa member kali menjawab pertanyaan saya itu sampai setengah jam. Satu orang yang melakukan pertanyaan sama saya, saking detailnya, ada datanya gitu. Saya punya bak sekian, diameter sekian, ketinggian airnya berapa, saya menggunakan aeratornya merek apa, terus berapa LPM per menitnya, yang diperlukan harus berapa LPM per meter kubiknya, dan lain sebagainya. Datanya lengkap sampai, pokoknya lengkaplah saya katakan. Dan saya akan menjawab lebih lengkap lagi sesuai data itu. Di setiap poin data itu akan saya jawab. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bang Kalisa ini bisa memahami apa yang saya maksud. Jadi begini, sebenarnya nggak ada salahnya misalkan saya menyapa untuk semua sahabat-sahabat kita
yang gabung, yang tidak, yang member atau bukan, yang di Facebook, yang di Messenger, pokoknya semua subscriber saya menyapa. Dan bahkan kalau dibilang menyapa, setiap saya bikin konten tentunya saya menyapa dengan bahasa, oke sahabat, ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Dan itu salah satu sapaan saya kepada seluruh sahabat, seperti itu. Karena saya pun 2000 lebih subscriber saya nggak tahu satu-satunya namanya dari mana, jadi saya pun nggak tahu, jadi saya bingung juga gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalaupun ada bahasa saya yang kurang berkenan, saya minta maaf, khususnya untuk sahabat kita ini yang bertanya. Tapi paling tidak tegurlah saya apabila saya melakukan kesalahan, dan paling tidak saya bisa belajar dari kesalahan, dan insya Allah saya berusaha akan memperbaiki kesalahan itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya manusia itu tidak bisa luput dari salah dan lupa juga tentunya. Karena yang saya bilang, dari pembuatan konten pun sangat banyak video-video saya yang dihapus oleh YouTube, dan ada juga yang nggak lolos monetisasi, ada juga yang dolar kuning, ada juga yang peringatan seperti dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti di situ bisa menyimpulkan bahwa saya melakukan banyak kesalahan, meskipun bukan secara individu seperti saya kepada sahabat, tapi secara umum saya masih melakukan banyak kesalahan. Dan tentunya sekali lagi saya minta maaf kepada sahabat-sahabat yang mungkin belum merasa puas dengan apa yang saya sajikan. Paling tidak yang saya bilang tadi, kalau terlihat kesalahan apapun yang saya lakukan, saya mau ditegur, jangan dibiarkan, supaya saya tidak hanyut, tidak larut dalam kesalahan itu. Seperti itu. Makanya yang saya bilang dari video-video sebelumnya, menurut saya, bagi saya, komentar itu jangankan yang positif, yang negatif pun bagi saya itu suatu penghargaan bagi saya, suatu penghormatan bagi saya. Paling tidak ada orang yang memperhatikan saya sampai beliau tahu apa yang saya lakukan itu salah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang merasa bukan terabaikan, maksudnya yang slow respon, yang merasa pertanyaannya saya jawab agak sedikit lambat, yang mungkin mengharapkan sapaan dari saya, dan saya minta maaf sekali lagi, karena saya pun dengan tidak sengaja sebenarnya untuk mengabaikan sahabat semua. Tapi yang jelas untuk semua pertanyaan tentunya saya akan jawab semua pertanyaan daripada sahabat-sahabat semua, seperti itu. Oke, mungkin itu poin-poin daripada pertanyaan daripada Bang siapa tadi, Kalisa. Oke, meskipun di sini ada 3 pertanyaan dan itu pun panjang-panjang, dan di sini ada poin-poin, misalkan dari Bang Kalisa berkata seperti ini, karena mau gimana pun murid itu kadang cangkung kalau harus nge-WA terus. Nah, jadi sebenarnya begini, bagi saya sudah membuka. Kenapa saya mengatakan yang melalui WA, jangankan melalui WA, yang dari Messenger saja, dari Facebook saja, dari TikTok, semuanya saya jawab. Mananya saya nggak akan merasa keberatan, meskipun antrian pertanyaan itu ribuan dalam HP saya, tetap saya akan berusaha semaksimal mungkin akan saya jawab. Saya nggak akan keberatan. Justru yang saya bilang, saya merasa kalau misalkan hal yang saya sampaikan ini bermanfaat, ada respon, justru saya merasa nggak sia-sia.
apa yang saya lakukan, apa yang saya buat. Seperti itu kalau mendapat respon dari sahabat semua. Justru yang saya bilang, saya sangat menantikan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat, saya sangat menantikan respon-respon daripada sahabat, support dari sahabat tentunya, karena di sini dalam rangka yang saya bilang, saya lebih kepada arah membagi. Soal fitur gabung, pelatihan online privat melalui WA, itu lebih kepada filter untuk prioritas yang emergency atau yang urgent dan yang bisa slow respon. Misalkan yang saya bilang tadi, kalau yang di fitur gabung itu tetap diprioritaskan. Kalau pertanyaannya kan itu berbayar memang, tapi ada hal yang lebih daripada itu. Kebanyakan yang gabung itu yang memang betul-betul serius mau belajar. Yang betul-betul serius mau belajar bersama, mau tahu, maka itu join dan gabung di fitur gabung, dan di situ berarti kelihatan. Saya bisa menilai lah, wah ini sahabat betul-betul serius nih karena udah gabung. Jadi saya lebih memprioritaskan. Terus yang di WA pun kan serius, iya serius juga. Yang di WA pun serius juga. Cuman yang saya bilang di awal tadi, yang di WA itu saya nggak bisa memberikan tutorial secara lengkap, nggak seperti yang di fitur gabung. Jangankan yang di WA, yang di komentar video pun kan tetap saya jawab juga. Seperti ini kan Bang Kalisa komentar di beberapa video, tetap saya jawab juga. Meskipun dianggapnya slow respon. Bahkan di sini Bang Kalisa semoga aja dapat respon dari si Akang Kling atas programnya, seperti itu, supaya tidak salah paham atau gagal paham. Oke, jadi di sini mengatakan itu program pelatihan atau konsultasi aja. Kalau di sini ada pertanyaan apakah programnya itu pelatihan atau konsultasi aja, justru saya lebih lengkap. Silahkan sahabat bandingkan dengan mungkin beberapa mentor senior-senior kita di luaran sana. Saya akan membalas semua komentar, akan menjawab semua komentar, dan saya akan merespon semua yang bertanya, dan saya akan selalu mengamati untuk yang lagi action, yang melalui WA, pelatihan melalui WA atau konsultasi melalui WA, dan saya akan intens lagi yang ikut pelatihan gabung di fitur gabung, dan lebih lagi saya akan keliling tiap hari untuk mengunjungi sahabat-sahabat kita yang pelatihan offline, yang di luar channel, di luar WA. Dia langsung bisa WA saya tanpa melalui itu, karena ada sistem secara individu lah, seperti itu. Saya komitmen, saya akan berbagi dengan cara apapun. Makanya ada juga yang memanggil saya langsung ke tempatnya, karena beliau cukup jauh main ke sini, jadi saya yang harus datang. Ada juga yang begitu. Bahkan yang saya bilang, sahabat bisa hitung sendiri jaraknya. 3 jam dari rumah saya samperin setiap 1 minggu sekali. Bahkan kadang-kadang 5 hari saya tengok lagi. Tergantung planningnya seperti apa. Maksudnya planning untuk di tempat itu, di lokasi itu, sejauh mana perkembangannya. Bila perlu saya tiap hari ada di situ, paling tidak saya 5 hari, 4 hari sekali. Dan kalau merasa saya sudah aman, bisa ditinggalkan dalam waktu 1 minggu, itu seminggu sekali. Dan kedepannya lagi kalau sekiranya udah hampir paham semua, saya bisa 2 minggu sekali dan sebulan sekali, dan akhirnya saya bisa lepaskan. Saya bisa pastikan bahwa mereka itu sudah paham, dan sekalipun saya ke sana, itu bukan lagi soal tanggung jawab membina,
tapi lebih kepada tanggung jawab partner, mananya rekan bisnis, mananya silaturahmi, mananya studi banding. Bahkan tidak jarang juga saya mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru daripada sahabat-sahabat kita yang baru, seperti itu. Jadi pada akhirnya kita bisa bertukar pikiran, bisa konsultasi kepada teman saya yang baru, sahabat kita yang baru, yang dianggap baru di budidaya. Saya pun kadang sering konsultasi. Apakah kamu menemukan pengalaman-pengalaman yang ekstrim seperti apa dan lain sebagainya. Kita cerita di situ. Dan itu sudah lepas daripada tanggung jawab binaan saya, tapi lebih kepada silaturahmi. Seperti itu. Dan itu skalanya yang saya bilang bukan 2-3 ribu ekor. Kalau baru 2-3 ribu ekor saya harus seminggu sekali misalkan, ya kalau sahabat mau ya nggak apa-apa, saya pun bisa. Misalkan sahabat tebar benih 1000 ekor pun saya mau pantau seminggu sekali ke tempat sahabat langsung dimanapun sahabat berada, itu bisa sebenarnya. Sampai sejauh itu saya mau melayani, seperti itu. Jadi sahabat jangan ragu, jangan enggan, jangan cangkung, saya terbuka. Jangankan sebatas menjawab, bila perlu saya datang ke lokasi sahabat, saya datang. Seperti itu. Jadi jangan cangkung, jangan ragu, seperti itu. Jangan merasa takut nggak dijawab ataupun merasa ragu-ragu untuk menanyakan sesuatu. Pokoknya janganlah. Semakin banyak pertanyaan sahabat, semakin detail, justru saya semakin mudah untuk menjelaskan. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bang siapa tadi? Kalisa. Oke. Sejauh ini saya pikir ini hanya miskomunikasi mungkin, karena yang saya bilang mungkin ada temennya Bang Kalisa yang gabung ke saya, bukan gabung, yang join melalui WA, terus di situ ada miskomunikasi mungkin, mananya beliau menunggu sapaan dari saya ataupun seperti apa keinginannya, saya pun nggak tahu. Cuman yang jelas yang saya bilang, saya nggak akan pernah tahu, bahkan saya nggak tahu nama siapa saja yang sudah join, siapa saja yang sudah gabung, saya sendiri nggak tahu. Karena yang masuk ke HP saya itu, kalau bukan akun, itu nomor telepon, nomor HP. Jadi saya pun nggak tahu ini namanya asli atau bukan, saya pun nggak tahu, seperti itu. Jadi saya agak sedikit susah untuk menyapa aksesnya, karena saya lebih kepada, kalau bahasanya saya ini lagi menantikan pertanyaan daripada sahabat, menantikan apa yang sahabat inginkan dari saya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya pikir videonya juga cukup panjang juga, karena ini harus betul-betul paham juga. Dan andai kata sahabat ada sesuatu yang belum paham tentang isi video ini, dan sahabat bisa lanjut komen, dan insya Allah nanti kita bahas lagi, kita klarifikasi lagi, supaya sama-sama nyaman, sama-sama enak. Apalagi tadi bahasanya ada kata-kata canggung, dan saya minta maaf karena yang saya bilang, saya menantikan secara pertanyaan ataupun komunikasi apapun, karena yang jelas kalau sahabat tahu saya, tahu nama saya, tahu tempat saya, tahu alamat saya, semuanya tahu tentang saya, tapi saya nggak tahu tentang sahabat, siapa yang melihat video saya, siapa yang gabung, dari mana saja, namanya pun saya kadang meskipun sudah ingat kadang lupa karena terlalu banyak, dan alamatnya pun saya nggak ingat semua, dari mana-mana, dari Karawang, dari Bekasi, dari Jawa Timur, dari Jombang, dari Sidoarjo, dari Palembang, dari Bandung,
dari Papua pun ada, dari Riau pun ada, dari Kalimantan, dari Sambas, seperti itu, dari berbagai daerah. Jadi saya pun nggak bisa ingat semua, jadi mana yang harus saya sapa, seperti itu. Oke, saya pikir untuk pembahasan yang ini saya sudah berapa kali mau pamitan nggak jadi, seperti itu, makin panjang saja. Oke, saya minta maaf sekali lagi, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.